Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofan Farik. Di sini saya akan membahas tentang bedah karya PA4 Mercu Buana. Di sini saya mengambil site di Sport Center di daerah Barcelona dan fitness outdoor di Gor Ciracas. Untuk Sport Center ini terdapat di Barcelona Spanyol. Arsiteknya adalah Ana Noguera dan Javier Fernandez. Areanya adalah 4.430 meter persegi yang dibuka pada tahun 2018. Bangunan ini untuk rekreasi dan latihan untuk atlet-atlet. Dewan Kota Barcelona mengadakan kompetisi arsitektur untuk perencanaan landscape blok interior perkotaan dan fasilitas olahraga yang terdiri dari kolam renang indoor, berpemanas, dan lapangan olahraga. Proposal pemenang dihargai karena integrasi landscape-nya dari satu bangunan hijau di blok interior perkotaan dan atas komitmennya terhadap keberlanjutannya penghormatan terhadap lingkungan. Untuk ini adalah iklim di daerah Barcelona dengan dua musim dingin dan sejuk dan musim panas yang agak terik. Untuk target user dan fungsinya adalah target usernya adalah untuk masyarakat urban dan para atlet sebagai fasilitas umum untuk penyaluran hobi dan sekadar berolahraga. Fungsinya untuk landscape blok interior perkotaan dan fasilitas olahraga yang terdiri dari kolam renang indoor berpemanas dan lapangan olahraga. Untuk fasilitasnya adalah kolam renang berpemanas, terus lapangan futsal berserbaguna, tribun penonton, dan taman hidroponik. Struktur dan material. Untuk strukturnya sendiri, bangunan ini agak unik karena menggunakan full kayu. Untuk struktur bawah seperti kolom, balok, dan dinding itu memakai kayu, full kayu, dan untuk struktur kuda-kudanya pun menggunakan kayu. Untuk materinya sendiri menggunakan 4 unsur elemen, yaitu kayu, besi, kaca, dan tumbuhan. Untuk secondary skin facade menggunakan hidroponik tumbuhan yang tadi untuk memberi penghormatan terhadap lingkungan. Bangunan ini menggunakan secondary skin dengan tanaman rambat hidroponik. Memiliki karakter urban dengan teras sudut yang membentang di trotoar dan mengundang kita untuk masuk. Bangunan ini meminimalkan dampaknya ke taman sebelahnya dengan galeri hijau yang mengelilinginya dengan secondary skin-nya. Volume adalah salah satu elemen taman dan tidak meniru taman tersebut, tetapi berdialog dengan taman tersebut. Ini untuk konsep. Pada awalnya lingkungan perkotaan ini adalah ruang tidak terstruktur yang terdiri dari sejumlah ruang sisa. Sebuah ruangan yang ditempati oleh lapangan olahraga yang terselip di antara gedung-gedung tetangga dan kolam fasilitas usang. Lanskap perkotaan ini dengan perkerasan keras dinding beton dan tidak adanya vegetasi sama sekali. Ini untuk side plan-nya. Terdapat taman-taman di areanya yang tadinya tidak ada vegetasi sama sekali. Ini untuk ground floor-nya. Untuk sebelah kiri itu adalah taman dan area outdoor. Untuk area dalamnya itu yang sebelah kiri adalah food court, dan bagian atas itu adalah office dan maintenance. Ini adalah core plan and full plan. Ini adalah denah bawah dan lantai atas. Untuk yang di bawah ini ada area kolam renang yang uniknya kolam renang ini terdapat di dalam tanah, dan untuk lantai atasnya adalah lapangan futsal tadi yang bisa menjadi lapangan basket atau bisa serbaguna. Ini adalah sectionnya seperti yang saya lihatkan tadi. Untuk kolam renangnya terdapat di bawah tanah. Untuk SWOT analisis, kekuatannya penggunaan material kayu untuk struktur yang jarang digunakan di bangunan bentang lebar. Untuk kelemahan, penggunaan material struktur jangka panjang itu akan membutuhkan maintenance yang lumayan ya. Untuk peluang, penggunaan material kayu dapat menarik perhatian orang dengan konsep natural. Tantangan, ketahanan kekuatan material terhadap cuaca. Untuk kekuatan dan peluang, makin menonjolnya konsep natural pada bangunan ini dengan menggunakan material alami. Untuk kelemahan dan peluang, perawatan yang intensif terhadap struktur pengingat
mengingat kedaya tahanan kayu berbeda daripada beton atau besi. Tantangan ketahanan kekuatan material terhadap cuaca yang tadi, kekuatan dan tantangan menggunakan pelapis material kayu yang terbaik dan bisa melindungi dari cuaca dengan serangan serangga atau rayap. Kelemahan tantangan biaya perawatan yang agak lumayan mahal. Untuk set kedua adalah fitness center dan taman sensori di Gor Ciracas. Lokasi di Ciracas, Jakarta Timur. Arsiteknya maaf saya tidak tahu. Untuk areanya perkiraan 1000 meter persegi. Dibuka pada tahun 2010. Untuk fitness center dan taman sensori ini untuk anak dan warga sekitar dapat di area taman dan parkir di sebelah bangunan utama Gor Ciracas. Untuk peralatannya pun cukup lengkap dan menunjang aktivitas olahraga pengunjung yang ingin menghabiskan waktu berolahraga ataupun hanya sekedar bersantai ria. Target usernya untuk masyarakat urban sekitar dan fasilitas umum untuk berolahraga atau hanya untuk menikmati sore hari di taman. Untuk fungsinya untuk fasilitas umum bagi warga yang berolahraga tentunya ya. Untuk fasilitasnya adalah jogging track dan alat fitness. Bisa lihat di gambarnya ya. Untuk SWOT analisisnya adalah kekuatan, set yang luas dan nyaman untuk berolahraga gitu. Untuk kelemahannya adalah lokasi yang dekat dengan jalan raya sehingga mengakibatkan kebisingan dan polusi udara. Peluangnya bisa menjadi tempat olahraga yang berstandar cukup baik, soalnya dengan mengingat area yang luas ya. Tantangan menambahkan fasilitas yang lengkap untuk menarik perhatian peminat. Kekuatan plus peluang dapat ditingkatkan lebih baik lagi untuk tempat olahraga yang lebih besar dan lengkap mengingat set cukup luas. Kelemahan untuk peluangnya adalah menggeser sedikit site, hanya menggeser ya, dan memberi fasilitas untuk mengurangi kebisingan dan polusi di area tersebut. Kekuatan tantangan dengan menambahkan fasilitas dan metode untuk mengurangi problem yang terjadi di site kemungkinan besar menjadi tempat yang baik dan banyak peminat untuk mengunjunginya. Kelemahan dan tantangan membuat taman di area site yang berdekatan dengan jalan raya untuk mengurangi polusi dan tapi memerlukan biaya yang lumayan banyak mengingat set yang cukup luas ya. Mungkin itu cukup dari saya. Bila ada salah-salah kata dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.